Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Sekar yang berjaga di klinik ini. Kalau boleh tahu apa keluhan tak? Keputihan, Dok. Keputihan di, kalau boleh tahu Ibu siapa nama tak? Ainun, Dok. Ainun di, Ibu Ainun sudah berapa umur tak? 25, Dok. 25 di. Kalau boleh tahu Ibu Ainun sudah sejak kapan kita alami ini keputihan? Sudah 1 minggu, Dok. 1 minggu di. Selama 1 minggu ini keputihan tak berwarna atau tidak Ibu? Warna kuning, Dok. Oh, warna kuning di. Ada kita rasa gatal atau tidak ada? Ada, Dok. Ada di. Selama ini berbau keputihan tak atau tidak Dok. berbau? Oh, tidak. Jadi kalau boleh tahu ini keputihan tak dia cair atau kental? Kental, Dok. Oh, kental. Kalau boleh tahu Ibu buang air besar tak normal Ji atau misalnya normal, Ji. normal. Jadi Tidak ada keluhan. tidak ada keluhan. Kalau buang air kecil tak nyeri kita rasa kalau buang air kecil atau tidak Ji? Oh, tidak, Ji, Dok. Tidak. Jadi kalau haid tak teratur Ji Ibu? Teratur, Dok. Teratur. Jadi kalau boleh tahu Ibu sudah menikah? Sudah, Dok. Sudah di. Berapa anak tak kalau boleh tahu? 1, Dok. Oh, 1 di. Pernah alami ini sebelumnya Ibu? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah di. Selama kita alami ini keputihan pernah minum obat atau apa Ibu? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi selama ini ada juga kita gunakan alat kontrasepsi atau KB semenjak sudah menikah atau apa? Tidak pernah. Tidak. Jadi baik Ibu, tanya jawabnya saya sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Mungkin akan membuat Ibu sedikit merasa tidak nyaman karena saya akan menggunakan alat untuk melihat kondisi organ genitalianya Ibu dan juga mulut rahimnya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Apabila Ibu bersedia, saya persilahkan Ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya, melepaskan pakaian dalam dan berbaring di meja pemeriksaan. Selanjutnya, apabila pasien telah berbaring di meja pemeriksaan, kita minta pasien untuk melakukan posisi litotomi, di mana setelah itu kita nyalakan lampu sorot dan kita arahkan ke arah aspektus genitalis dari pasien. Kemudian kita lakukan persiapan alat dan bahan serta cuci tangan. Untuk alat dan bahannya sendiri yaitu terdiri dari spekulum cucur bebek, kemudian plaster clamp, kemudian klem panjang, kom, sarung tangan steril, kasa, kemudian cairan antiseptik, larutan klorin 0,5%, serta tempat sampah medis. Kemudian kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, kita lakukan inspeksi dan juga palpasi pada abdomen dari pasien. Untuk yang pertama inspeksinya yaitu kita lihat apakah terdapat benjolan, apakah terdapat juga riwayat bekas operasi dan juga apakah terdapat jaringan parut. Kemudian kita lakukan palpasi di mana kita lihat apakah kita raba, apakah terdapat benjolan, apakah terdapat massa, apakah terdapat cairan dan juga kita lihat apakah Ibu mengalami kesakitan pada saat kita lakukan palpasi. Selanjutnya kita lakukan cuci tangan 6 langkah dan kita lakukan pemasangan handscoon steril. Kemudian kita bersihkan, desinfeksi area organ genitalia dari pasien dengan cara yaitu kita gunakan kasa yang telah diberikan cairan antiseptik dengan cara yaitu kita arahkan dari atas ke bawah dan juga kanan dan ke kiri. Kemudian kita buang kasa yang telah dipakai ke tempat sampah medis. Setelah itu kita lakukan lagi dengan cara memberikan kasa yang telah diberikan cairan antiseptik dengan cara yaitu dari atas ke bawah dan kita masukkan sedikit lebih ke dalam. Kemudian kita lakukan inspeksi pada labium maius di mana kita lihat labium maius, perineum dan juga kita lihat labium maius, klitoris dan juga perineum. Kemudian kita kita buka sedikit, kita pisahkan kedua labium maius, kemudian kita lihat labium minus, mulut uretra, mulut rahim dan juga kita lihat klitorisnya. Kemudian kita inspeksi dengan cara memasukkan jari ke dalam, kita raba apakah terdapat benjolan, bagian tidak rata dan juga kita lihat sekret dari vagina. Selanjutnya kita lakukan inspeksi pada kelenjar scan di mana kita masukkan jari telunjuk ke dalam vagina, kemudian secara lembut kita arahkan ke uretra, kemudian kita lihat apakah terdapat keputihan dan juga cairan vagina. Selanjutnya kita lihat untuk kelenjar Bartolini,
kita lakukan perabaan ke dalam vagina sampai dengan ke labium maius, kemudian kita raba apakah terdapat cairan pada vagina. Kemudian kita minta pasien menggedang sedikit untuk melihat apakah terdapat benjolan pada dinding anterior dan juga dinding posterior vagina. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan in speculo, di mana kita melakukannya secara duduk, di mana kita lihat kita menggunakan jari telunjuk yang dimasukkan ke intercoitus, kemudian kita arahkan in speculonya, kemudian kita apabila spekulum telah menyentuh jari telunjuk, kemudian kita lepaskan jari telunjuk kiri kita secara perlahan. Setelah itu, apabila setelah kita lepaskan jari telunjuk, maka kita arahkan gagang dari spekulum ke bawah sebesar 90 derajat. Kemudian kita lepaskan pengunci agar kedua bilah dapat menyentuh dinding atas dan dinding bawah vagina. Kemudian kita kunci kembali agar kedua bilah atas dan bilah bawah dari spekulum dapat tidak bergoyang dan kita dapat melihat bagian dalam dari vagina. Nah, apabila kita mendapatkan cairan yang mengganggu penglihatan, dapat kita bersihkan menggunakan kain kasa. Selanjutnya kita nilai bagaimana ukuran dan dinding porsio, kemudian kita nilai dinding serta sekret vagina atau fornix. Kemudian kita apabila selesai dilakukan, maka kita dapat melepaskan pengunci kedua bilah, kemudian kita tutup kedua bilah, kemudian kita arahkan kembali sebesar 90 derajat, kemudian kita keluarkan secara perlahan. Kemudian kita letakkan spekulum ke larutan klorin 0,5%. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bimanual dengan cara berdiri, di mana kita memasukkan kedua jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah, kemudian kita letakkan tangan kiri kita di atas abdomen, kemudian kita raba yang pertama yaitu mulut vagina, di mana kita nilai apakah terdapat adanya massa atau tidak. Kemudian yang kedua kita lakukan perabaan pada corpus uteri, di mana kita lihat ukuran besar apakah terdapat massa dan juga posisinya apakah di antifleksi atau retrofleksi. Selanjutnya kita nilai porsionya, bagaimana ukurannya, apakah terdapat nyeri tekan porsio atau tidak. Kemudian kita nilai adneksanya, apakah terdapat nyeri tekan pada kedua adneksa, apakah terdapat benjolan atau tidak. Kemudian kita nilai kafum Douglasnya, apakah menonjol atau tidak untuk menentukan adanya cairan pada kafum Douglas atau tidak. Setelah selesai, kita keluarkan kedua jari secara perlahan, kemudian kita membuka sarung tangan dan kita meletakkan sarung tangan di larutan klorin 0,5%. Selanjutnya kita minta pasien untuk merapikan pakaiannya dan kita minta ke meja pemeriksaan, sembari setelah itu kita lakukan merapikan alat dan bahan dan cuci tangan. Baik Ibu, pemeriksaan sudah selesai. Dari hasil pemeriksaannya itu memang didapatkan cairan atau sekret yang berwarna kuning pada organ genitalianya Ibu. Namun selain itu semua pemeriksaannya dalam batas normal. Untuk menunjang diagnosisnya saya akan melakukan pap smear. Apabila Ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan pap smear, Ibu dapat kembali untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Mungkin masih ada yang ingin kita tanyakan atau tidak saya sampaikan Ibu? Tidak ada. Ya, kalau begitu terima kasih banyak Ibu, semoga cepat sembuh. Terima kasih juga, Dok.